Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ngobrol pagi bersama kajian Ahad. Hari ini kita akan mengambil tema hidup berorientasi akhirat. Yang akan kita kaji tafsirnya adalah surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Monggo silakan dibuka. Al-Baqarah ayat 200. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Min khalaq itu ada alifnya, berarti dia panjang ya. Coba diulangi dari Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi tidak boleh sampai 6 harokat itu. Lanjut 201, silakan Mas Abi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Terima kasih. Mari kita terjemahkan perkataan. Silakan ibu lewat belakang, enggak? Silakan. Yang ibu sudah ketemu ya Al-Baqarah ayat 200. Tadi sudah kita baca. Sekarang kita akan terjemahkan perkataan. Faida. Fa artinya apa? Maka. Ida. Apabila. Ketika atau apabila ya. Ketika. Ida. Fa maka ida ketika atau apabila. Allah itu ada dua kata. Allah dan tub. Tub kira-kira maknanya apa tub? Domir apa? Antum. Antum itu kamu sekalian. Jadi itu qadha itu berasal dari qadha, ada alif bengkongnya atau ya huruf ya. Qadha. Kalau satu orang dia. Ya qadha ini artinya menetapkan atau menyelesaikan. Makanya ada qadha dan qadar. Jadi qadha artinya menetapkan
atau menyelesaikan. Ketika dia ada domirnya antum, fi'il madhi qadha, ada domirnya antum, maka jadi qadaitum. Karena aslinya ada ya-nya, qadaitum. Itu artinya kamu menyelesaikan, telah menyelesaikan. Menyelesaikan, tuh kamu telah menyelesaikan. Karena pakai fi'il madhi. Kemudian fa'idha qadaitum, ya. Maka ketika engkau menyelesaikan, kamu sekalian, kalau misalnya kamu sekaliannya saya ganti dengan kami, jadinya apa? Qadaina. Kami menyelesaikan. Ya. Jadi maka apabila atau ketika kamu telah menyelesaikan apa? Menyelesaikan apa? Manasikaku. Manasik itu asal usulnya dari nasaka. Nasaka itu arti awalnya adalah membersihkan. Membersihkan apa? Dalam konteks, karena manasik itu makna umumnya adalah ibadah. Makna umum dari manasik adalah ibadah. Sehingga ibadah kenapa kok pakai menggunakan kata-kata yang artinya membersihkan, nasaka. Jadi kalau misalnya membersihkan baju itu nasaka saubahu, membersihkan bajunya. Saubahu. Aslinya itu membersihkan. Menjadi makna ibadah karena ibadah itu membersihkan apa? Dosa. Jadi diambilnya dari situ. Kenapa manasik kemudian bermakna ibadah? Bermakna secara umum manasik itu maknanya ibadah. Dia sebetulnya bentuk jamak, ya. Bentuk jamak dari mansak. Ya, mansak pun kemudian manasikun. Jadi bentuk jamak dari mansak, tunggalnya mansak, jadi manasik. Artinya secara umum adalah apa? Ibadah. Dalam konteks ayat ini, maka yang dimaksud adalah ibadah haji. Dalam konteks ayat ini, secara khusus maknanya adalah ibadah haji. Jadi fa'idha qadaitum, maka ketika kalian telah menyelesaikan manasikakum, apa tadi? Ibadah haji. Fadhkuru itu ada dua kata. Fa sama udhkuru. Udhkuru kira-kira kata kerja apa itu? Udhkuru. Udhkur aslinya dari udhkur. Fi'il madhi kata kerja lampau, fi'il mudhari kata kerja bentuk sekarang dan yang akan datang. Nah ini kata kerja perintah, amr, fi'il amr. Jadi asalnya itu udhkur. Kalau satu orang diperintah maka udhkur. Kalau dua orang apa? Udhkuro. Kalau banyak orang udhkuru pakai wawu. Jadi udhkuru itu memerintahkan kepada kamu sekalian. Kalau kepada kamu satu orang apa tadi? Udhkur. Jadi fa udhkuru itu aslinya begitu. Jadi fadhkuru. Ya, yang maknanya adalah apa? Asal katanya dari zakaro. Ya, zakaro yazkuru. Udhkur. Artinya mengingat atau menyebut, sama ya. Mengingat atau menyebut. Zakaro yazkuru udhkur.
Kalau satu orang disuruh mengingat, uzkur ya Amir. Dua orang, uzkuro. Banyak orang, uzkuru. Ingatlah oleh kalian semua. Apa yang disuruh mengingat? Lanjutannya, uzkurullaha. Ingatlah kepada Allah. Artinya zikirlah kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Berzikir itu maknanya ingat kepada Allah. Fazkurullaha, maka ingatlah pada Allah, zikirlah kepada Allah. Ka zikrikum. Ka itu artinya apa? Ka? Apa? Ka. Misalnya kita memuji istri kita, anti kasyamsi, kamu seperti matahari. Jadi apa? Ka artinya seperti. Ka itu seperti. Ka zikrikum, itu ada ka zikrikum. Jadi setelah ka itu jadinya kasroh. Zikri itu aslinya zikru, aslinya ya zikru. Tapi karena ada ka jadi zikri. Ka zikrikum, seperti zikirnya kamu sekalian. Seperti mengingatnya kamu sekalian. Mengingat apa? Aku, bapak-bapak kalian. Aku itu jamak dari abun. Abu kan bapaknya. Abu Jahal, bapaknya bodohan Abu Jahal. Kalau saya Abu Iqbal, anak-anak saya Iqbal, Abu Iqbal. Nah, kalau abu itu satu, abu itu satu, abaun itu banyak. Jadi aku, bapak-bapak kalian. Tapi di konteks ayat ini nanti maknanya ya leluhur lah, nenek moyang gitu. Tapi aslinya aku itu bapak-bapak kalian. Au asyadda, apa asyaddu itu tidak jelas. Asyaddu ya. Au asyadda dzikra, atau zikir atau mengingat yang lebih dari itu. Maksudnya lebih banyak ya, lebih banyak. Atau asyadda dzikra, atau itu atau ya, atau asyaddu asyadda ya. Asyadda dzikra, atau dengan zikir yang lebih banyak dari itu. Itu pertama ini adalah perintah untuk zikir kepada Allah setelah selesai ibadah haji, sebagaimana jadi kalian ini kan objeknya kan masyarakat Arab pada waktu itu ya. Sebagaimana kalian menyebut-nyebut nenek moyang kalian setelah haji. Nanti akan kita lihat tafsirnya seperti apa. Kenapa kok dikaitkan antara zikrullah dengan menyebut-nyebut nenek moyang mereka pada saat setelah haji. Nanti akan ada tafsirnya. Kemudian faminan nas, itu ada fa minan nas. Fa artinya apa? Maka minan dari an-nasi manusia. Maka dari manusia ya, di antara manusia ya. Man ada orang ya. Man itu orang ya. Man itu ada orang. Yaqulu yang apa? Qala yaqulu, ada yang mengatakan, tapi di sini konteksnya berdoa. Yaqulu di sini artinya berkata, tapi konteksnya berdoa. Karena isinya kemudian yang berikutnya kan berdoa. Rabbana, Duhai Tuhan kami, Atina itu datangkan kepada kami. Itu asal katanya dari ata yukti. Ati, ada panjang ya, ada panjang itu beda maknanya dengan a pendek. Ata sama ata, itu beda maknanya sama. Kalau ata pendek itu datang,
Ata itu mendatangkan. Nah, ini dia panjang atina, dia datangkan kepada kami atina. Fi dunia, fi itu apa? Dalam dunia, kehidupan dunia. Jadi ini ada makna yang tersembunyinya adalah datangkan kepada kami kebaikan dunia. Ada makna yang tersembunyi. Datangkanlah kepada kami fitunya di dalam dunia. Wa malahu, dan tidak ada bagi dia. Lahu itu bagi dia. Kalau bagi kamu apa? Bagi kamu laka. Bagi kamu sekalian laku. Jadi ini lahu itu bagi dia. Maka tidak ada bagi dia fil akhirati, di dalam akhirat, bil kholak, dari kholak ini dimaknainya bagian. Kemudian ayat yang 201. Wa minhum, dan di antara siapa? Mereka. Butuh mereka. Man, ada orang yaqulu, yang dia berdoa. Yaqulu di situ satu orang apa banyak orang? Yaqulu satu, karena tidak ada wawu yang belakang lam. Jadi man yaqulu itu satu orang. Man yaqulu, ada orang yang berdoa, Rabbana, Tuhan Tuhan kami, atina, datangkanlah kepada kami, di dunia, di dalam dunia, hasanatan ya, kebaikan dunia. Wa fil akhirati, dan di dalam akhirat, hasanatan, kebaikan. Wa qina, dan peliharalah kami azabannar, dari azab neraka. Jadi ini makna keseluruhan. Maka ketika kalian telah selesai ibadah haji, ingatlah, berzikirlah kepada Allah sebagaimana engkau menyebut-nyebut nenek moyang kalian, atau dengan zikir yang lebih dari itu. Dan di antara manusia ada yang berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan dunia. Ada orang yang berdoanya itu cuma urusan dunia saja. Wa malahu, dan tidak ada baginya, tidak fil akhirati tidak ada bagiannya di akhirat. Dan di antara manusia ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekarang tafsirnya. Ini asbabun nuzulnya dulu, sebab turunnya ayat. Sebab turun ayat ini adalah untuk menegur masyarakat Arab kala itu yang selalu berkumpul selesai berhaji. Jadi haji ini kan sebelum kedatangan Nabi aja sudah ada, karena dia syariatnya siapa? Nabi siapa? Ibrahim. Jadi orang Arab kala itu selalu berkumpul usai berhaji untuk sekedar membangga-banggakan leluhur mereka. Nah, ini ada hadisnya dari Ibnu Abbas. Sumbernya, dahulu orang-orang jahiliyah selalu berkumpul pada musim-musim haji untuk sekedar menyebut-nyebut jasa leluhur mereka. Salah satu dari mereka berkata dengan sombong, ayahku dulu suka memberi makan orang yang membutuhkan, suka menanggung beban, yakni denda dan semisalnya, dan membayar diat orang lain. Mereka itu tidak mau membicarakan sesuatu di luar berbangga-bangga itu. Maka kemudian Allah menegur kepada umat di kala itu melalui firman-Nya, supaya tidak menyebut-nyebut setelah selesai haji itu bukan itu yang dilakukan, tetapi dengan zikrullah. Kemudian di situ
ayat yang separuhnya adalah dari antara manusia ada yang mengatakan, Tuhanku, datanglah kepada kami kebaikan dunia. Dan ternyata itu asal usulnya adalah ini dari Ibnu Abbas juga, bahwa ada sekelompok masyarakat Badui datang ke tempat wukuf, tapi yang didoakan sama mereka itu hanya tentang urusan dunia. Misalnya, ya Allah, jadikanlah tahun ini sebagai tahun yang banyak hujan, subur, dan baik untuk melahirkan keturunan. Jadi hanya masalah-masalah dunia saja yang mereka doakan. Tidak sedikit pun mereka memanjatkan doa yang berkaitan dengan masalah akhirat. Maka Allah menurunkan firman terkait hal itu. Yang di antara manusia ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya saja. Kemudian lain halnya dengan orang-orang yang datang setelah mereka dari kalangan orang yang beriman. Itu yang kedua ya, yang ayat yang kedua. Wa minhum yaqulu, wa minhum may yaqulu ya. Wa minhum may yaqulu, dan di antara mereka ada yang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tafsirnya adalah itu bicara tentang orang-orang beriman yang setelah mereka, bahwa doa mereka adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekaligus ini merupakan perintah dari Allah bahwa setelah selesai haji itu yang diperintahkan adalah zikir kepada Allah. Dan berdoanya itu, kalau misalnya kita sebetulnya ini memang konteksnya wukuf ya, di wukuf. Tapi sebetulnya memang ini ajaran kepada kita bahwa ketika berdoa itu jangan cuma ya Allah berikanlah saya keturunan, ya Allah kayakanlah saya, tapi harus ada doa-doa yang terkait dengan nasib kita di akhirat. Itu sebuah ibrahnya. Nah, sekarang makna kebaikan dunia itu apa? Ini menurut tafsir Ibnu Katsir. Kebaikan dunia itu mencakup semua yang didambakan dalam kehidupan dunia, seperti kesehatan, rumah yang luas, istri yang, kalau di sini istri yang cantik ya, disebutkan di sini, tapi sebenarnya istri yang soleh mungkin lebih baik ya. Rizki yang berlimpah, ilmu yang bermanfaat, amal soleh, kendaraan yang baik ya. Sebutan yang baik-baik serta yang lainnya. Jadi ini menurut tafsir. Dan dia Ibnu Katsir mengatakan ini ungkapan yang disampaikan oleh para ahli tafsir. Ini yang disebut dengan kebaikan dunia. Ya, jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, konteksnya adalah kita minta kebaikan, semua kebaikan dunia berupa kesehatan, rumah yang luas, istri yang solehah, rizki yang berlimpah, ilmu yang bermanfaat. Sebenarnya itu sudah terkandung dalam Rabbana atina fid dunya hasanah. Makanya kalau di kita kan disebutnya doa apa namanya? Sapu jagat. Karena kebaikan dunia sudah disebut semua. Nah, itu yang kebaikan. Sekarang kebaikan akhirat. Kebaikan akhirat tafsirnya yang paling tinggi dari kebaikan akhirat adalah masuk surga. Yang paling tinggi. Tetapi termasuk hal-hal yang lain, kebaikan yang lain, misalnya apa? Perasaan yang aman dari rasa takut yang amat besar di pada mahsyar. Kemudian kemudahan dalam hisab dan lain sebagainya. Pokoknya kebaikan akhirat itu yang paling tinggi adalah masuk surga. Sementara yang lain-lainnya juga masuk dalam kebaikan akhirat. Di pada mahsyar dimudahkan, dihisab dimudahkan, dan lain-lain sebagainya. Jadi kebaikan akhirat ketika kita berdoa kepada atina fid dunya wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Dan kebaikan akhirat maknanya adalah itu semua yang tentang akhirat itu baik. Jadi sudah terkandung di situ. Makanya ini di Ibrahnya ya, di Ibrahnya diriwayatkan dari Imam Ahmad. Ya, ini dari Anas ya, dari Anas menceritakan bahwa Nabi seringkali berdoa dengan Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anas ya, sahabat Anas ya, sahabat Anas radhiyallahu anhu, apabila hendak mengucapkan suatu doa, ia pasti membaca doa ini. Dan bila hendak mengucapkan suatu doa, dan bila ia mengucapkan suatu doa, maka kemudian ia mengikutinya doa ini di dalamnya. Jadi makanya sekarang kan kita tiru ya, setelah doa yang lain kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi ini ada asal dari riwayatnya. Selain Nabi sering doa dengan doa itu, ini riwayat dari Anas ya, dari sahabat Anas, bahwa sahabat Anas itu selalu membaca doa ini ketika berdoa yang lain. Jadi sekaligus sebagai dalil kenapa kita ketika berdoa kok menyertakan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu yang Ibrah. Dan doa ini diucapkan ketika tawaf. Tawaf itu kan mulai dari mana? Hajar Aswad. Hajar Aswad keliling. Hajar Aswad itu bisa dibocok sini ya. Ini Hajar Aswad. Hajar Aswad dibocok sini. Terus di sini ini ada apa namanya? Makom Ibrahim ya. Terus setelah dari sini ke sini di sini ini namanya rukun Yamani. Di rukun Yamani disunahkan berdoa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah sampai ke Hajar Aswad, sampai sini. Di rukun Yamani lah ya. Rukun Yamani sampai ini Hajar Aswad. Sementara dari Hajar Aswad ke rukun Yamani itu yang disunahkan adalah membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Dan sementara dari rukun Yamani ke Hajar Aswad pembacanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini dari Ibnu Abbas ya. Sumbernya dari Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas menceritakan bahwa Rasul bersabda, tidak sekali-kali aku melewati rukun, maksudnya rukun Yamani, melainkan aku melihat padanya seorang malaikat yang mengucapkan amin. Jadi ada malaikat yang mengucapkan amin ketika kita melewati rukun Yamani. Karena itu apabila kalian melewatinya, ini perintah dari Nabi ya. Apabila kalian melewatinya maka ucapkanlah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ini yang diperintahkan Nabi pada saat tawaf dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, yang dibaca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, itu tentang Ibrah yang kedua. Sekarang yang selanjutnya, supaya kita hidup ini berorientasi akhirat. Itu kan baru doanya saja nih ya, baru doanya saja. Kebaikan dunia dan akhirat. Supaya hidup kita itu berorientasi akhirat bagaimana? Nah, coba kita buka di surat Al-Qasas ayat 77. Qattari a'udzu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wa la tabghil fasada fil ardh. Inna
terjemahkan saja langsung ya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Wabtaghi, dan carilah fima, di dalam apa-apa ataka yang Allah telah berikan kepadamu. Atakallahu yang Allah telah berikan kepadamu. Apa yang harus dicari pada yang Allah berikan kepada kita? Ad-darul akhirat. Jadi kita disuruh mencari negeri akhirat pada anugerah yang Allah berikan kepada kita. Terus wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kalian melupakan kebahagiaanmu di dunia. Dan seterusnya. Jadi saya baca sebagian saja. Sekali lagi, dan carilah pada anugerah yang Allah berikan kepadamu, negeri akhirat, atau kalau yang sederhana begitu, carilah negeri akhirat pada apa-apa yang Allah berikan kepadamu. Dan janganlah engkau lupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Ini tafsirnya. Tafsir dari ayat wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah pada nikmat, dan carilah negeri akhirat pada apa-apa yang Allah karuniakan kepadamu. Maksudnya adalah, ini Ibnu Katsir, gunakanlah harta yang berlimpah dan nikmat yang Allah berikan kepadamu sebagai karunia untuk bekal ketaatan kepada Tuhanku dan mendekatkan diri kepadanya dengan mengerjakan berbagai amal dan pendekatan diri kepada Allah yang dengannya kamu akan memperoleh pahala dunia akhirat. Jadi intinya, apapun yang kita terima dari Allah sebagai nikmat, baik yang nampak berupa harta dan lain-lain, anak, maupun yang tidak nampak ya, berupa kesehatan, itu menjadi modal untuk kita beramal soleh. Intinya begitu. Kalau selama ini kita berpikir bahwa aset dunia ini untuk modal kerja, mencari uang, maka orang yang berorientasi akhirat menjadikan nikmat Allah apapun yang kita miliki berupa fisik maupun non fisik itu sebagai aset untuk menghasilkan amal soleh. Jadi kalau kita punya sesuatu, berpikirnya ini harus menghasilkan amal soleh. Jadi kalau ada punya motor dipinjam orang ya, ya boleh gitu kan. Ada punya motor, orang butuh, ada punya uang, ada orang butuh uang, ya dipinjemin. Karena itu modal untuk amal soleh. Punya rumah ya misalnya. Punya rumah, orang lain ada yang nggak punya rumah, yang ingin berteduh di tempat kita. Jadi nggak punya tetangga, nggak bisa makan layak, kita kasih. Karena yang kita miliki itu sesungguhnya milik Allah, dan disuruh tahu Allah itu untuk menyalurkan menjadi amal soleh. Jadi kira-kira kuncinya begitu saja sih, menjadikan semua aset nikmat yang diberikan kepada kita sebagai modal untuk amal memperoleh pahala dunia akhirat. Sementara yang disebut wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah melupakan nasibmu tentang kenikmatan dunia, yang itu maksudnya adalah yakni yang dihalalkan oleh Allah berupa makanan, minuman, pakaian, rumah, perkawinan, dan lain-lain. Karena sesungguhnya kita ini mempunyai kewajiban terhadap Tuhanmu, terhadap tetanggamu, terhadap dirimu, terhadap anakmu, dan itu harus ditunaikan. Jadi kaitannya, nikmat dunia ini adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, boleh kita nikmati, tapi kan kalimatnya wala tansa, dan janganlah engkau melupakan. Sekedar jangan lupakan.
Jadi yang diorientasikan itu malah tadi yang disuruh mencari. Kata-katanya kan beda di wabtaghi sama wala tansa. Dan carilah. Kalau negeri akhirat suruh mencari wabtaghi dan carilah negeri akhirat pada yang Allah berikan kepadamu. Sementara yang nikmat dunia itu wala tansa, ya jangan kamu lupakan. Artinya boleh menikmati apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, sesuatu yang halal untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kita terhadap hak-hak orang lain, hak Allah, hak anak kita, hak tetangga, hak keluarga kita. Demikian sudah jam 6. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat. Baik, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.